Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Radona khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa qarabati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita melaksanakan Ramadan ya, bulan puasa yang sudah berada di fase kedua, di mana di fase kedua ini adalah fase-fase maghfirah. Fase maghfirah, fase ampunan, yang dimana fase kedua ini kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa kesalahan kita, dosa kita, keluarga kita, kerabat kita, dan kita harus perbanyak istighfar di malam maghfirah ini dalam fase yang kedua di bulan suci Ramadan. Dan makna berpuasa yang sudah kita melalui dari fase pertama yaitu rahmat, dan di fase kedua ini adalah maghfirah. Maghfirah ini kita harus benar-benar memanfaatkan dalam ibadah kita, dalam memohon ampun kepada Allah, di mana malam ini sangat begitu mulia sekali, dan perbanyak istighfar. Dari makna berpuasa yang kita sudah jalani ini, yaitu adalah yang pertama yang patut kita harus ingatkan adalah niat. Kenapa niat ini sangat diutamakan, diwajibkan, bahkan di rukun yang pertama, di rukun puasa ya? Karena makna dari niat ini sangat mendalam sekali apabila kita mendalami suatu niat yang kita benar-benar ingin kerjakan ya. Karena niat ini benar-benar penting dalam kehidupan kita untuk melakukan hal positif dalam beribadah maupun dalam sosialisasi. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung daripada niatnya. Apalagi dengan niat ini kita bisa menilai di mana di bulan puasa atau di bulan-bulan lainnya. Dengan kita meniatkan puasa kita di bulan Ramadan ini, ada hikmah yang tertentu di dalam puasa kita dan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena dengan niat kita mampu dan menguasai dalam hal puasa, menahan lapar, haus, dan bahkan hawa nafsu kita dalam pandangan, pembicaraan, dan pendengaran kita. Dari puasa di bulan Ramadan ini, dengan niat kita benar-benar membentuk suatu organisme, suatu energi yang siap untuk menerima daya tahan tubuh kita dalam 13 jam dari datangnya subuh hingga datangnya azan maghrib. Apa sih begitu sakralnya dengan suatu niat? Karena apabila kita di bulan yang lain, kita saja kalau misalkan kita tidak makan, tidak sarapan atau telat sarapan saja jam 9, jam 10 kita sudah merasakan suatu kelaparan di dalam perut kita. Nah, begitu spesialnya suatu niat pada bulan Ramadan. Dengan kita meniati diri untuk berpuasa di malam harinya, organisme
dari otak kita akan mencerna dan menerima suatu interaksi kepada saluran peredaran darah di tubuh kita, karena kita sudah jaringan otak kita sudah terkontaminasi dengan niat untuk mempersiapkan diri kita untuk besok melaksanakan ibadah puasa dan untuk menerima energi, menyimpan suatu energi yang ada di dalam tubuh kita dari niat kita semalam sebelum kita melaksanakan sahur. Bukan di bulan-bulan lainnya, apabila kita berangkat ke kantor, bekerja, ataupun kita sekolah dan kuliah, kita telat sarapan saja jam 9, jam 10 itu benar-benar terasa lapar karena mengganggu dengan tidak memasukkan suatu bahan makanan pokok di dalam lambung kita. Karena di bulan-bulan lainnya kita benar-benar tidak meniatkan diri untuk berpuasa. Itu bedanya di bulan lain dan keistimewaan hikmah di bulan Ramadan ini. Terkadang orang yang mempunyai gejala MAH, dia akan menerima suatu sistem sinyal interaksi dalam pikiran ke saluran peredaran darah di dalam jiwanya untuk menerima keesokan harinya untuk berpuasa. Karena makna niat ini adalah mensiagakan diri untuk mempersiapkan berpuasa selama 13 jam. Dan di dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur, karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadits muttafaqun alaih yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fi tasahuri barakah." Dan makanlah sahur, di dalam sahur itu mendapatkan suatu barokah. Kenapa di setiap sahur itu mendapatkan suatu barokah? Karena di dalam sahur itu kita sudah mempersiapkan diri untuk mengisi lambung kita, organ tubuh kita, suatu energi yang akan menerima kekosongan di tubuh kita dalam 13 jam sampai azan maghrib tiba. Di situ Rasulullah SAW memang benar mensunahkan itu agar kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kondisi tubuh kita walaupun kita tidak sahur. Terkadang ada orang merasakan dirinya paling hebat, dia tidak sahur karena dia kuat puasanya. Itu salah besar, saudara. Karena sahur ini faedahnya dan keberkahannya itu tiada tara. Ini Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, di dalam sahur itu ada keberkahan. Setiap kita melaksanakan puasa, kita melakukan sahur, maka dari itu kita disunahkan untuk melaksanakan sahur agar tubuh kita benar-benar siap untuk menerima 13 jam ke depan setelah sampai datangnya azan maghrib. Karena sahur itu mengandung keberkahan yang sangat luar biasa. Selama kita melaksanakan sahur di bulan Ramadan, keberkahan itu selalu melimpah kepada diri kita dan keluarga kita. Maka dari itu, kawan-kawan, jangan lupa untuk melaksanakan sahur di bulan suci Ramadan. Demikian Al-Fakir memberikan kultum Ramadan yang singkat ini dengan makna niat berpuasa. Moga-mogahan di dalam diri kita dan di dalam diri jamaah lainnya mendapatkan cucuran rahmah, maghfirah, dan keberkahan yang melimpah di dalam bulan suci Ramadan ini. Moga-moga kita diberikan umur yang panjang dan semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.